bagi saya kenangan itu bukan kutukan gitu ya. Setiap orang memang punya kenangan, tapi kenangan itu bukan kutukan. Kenangan itu adalah kekuatan gitu. Maka saya harus bisa menulis sebab waktu itu saya berpikir kalau saya bisa menulis, saya kalau sakit hati, saya kalau patah hati, saya kalau hati saya hancur, hati saya terluka karena mungkin diabaikan, karena mungkin tidak diprioritaskan, atau karena mungkin orang yang saya cintai dan saya doakan tiap malam ternyata memilih orang lain misalnya. Itu saya tidak menangis, tapi menulis gitu. Karena orang kalau bisa menulis, kalau dia hatinya terluka, kalau dia hatinya hancur, kalau dia hidupnya gagal, dia tidak menangis, tapi dia menulis. Purnama berlalu lagi, mengusir malam indah ini. Dirinya acuhkanku lagi, membuatku tertunduk sepi. Selamat datang buat pembicara kita pada pagi hari ini. Iya, Silakan dialog. selamat datang. Siapa sih? Oke, jadi hari ini itu kita kedatangan penulis novel bestseller Hati Suhita. Buat yang suka baca novel Hati Suhita, Wigati dan kawan-kawan pasti udah nggak asing lagi dong Nah, dengan pembicara kita hari ini, yaitu Kak Hilma Anis. Yeay! Selamat datang Kak Hilma. Welcome Kak Hilma. Udah masuk ke room kan? Kak Hilma Anis. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi Kak wabarakatuh. Hilma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil adik ya. Adik kakak gitu ya kita hari Ya. ini. Suara saya Sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Kak. Alhamdulillah. Boleh dong di Alhamdulillah. say hi Kak Hilmanya di kolom komentar. Hai Kak Hilma, hai Kak Hilma, hai Kak Hilma. Hai, Wah, Kak santai Hilma. Mbak Citra. Wah, Dari Aska. Anissa Nur, welcome to Mapeka. Welcome to Mapeka, Kak welcome to Hilma. Mapeka. ya, matur nuwun sangat sudah diminta datang ke MAPK yang sangat terkenal ya. Teman-teman saya banyak banget yang dari MAPK dan semuanya pinter-pinter, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Hilma di MAPK juga, wah, dengan datang karena dengar pembicaranya Kak Hilma nih. Dari uti-uti alumni juga. Alhamdulillah, salam kenal semuanya. Oke. Jadi apa ya, kita langsung masuk ke materi atau mau gimana nih Ti? Di halo. Kenalan dulu gimana, Ti? Kan tadi katanya kalau tak kenal maka tak aruf. Oh, siap. Jadi Kak Hilma, kesibukan akhir-akhir ini ngapain nih Kak Hilma? Iya, selama PPKM ini nih, Kak. Kebetulan karena Suhita novel saya yang terakhir itu, kok yang terakhir ya, yang terbaru itu mau difilmkan, jadi saya mengisi waktu PPKM dengan kerja di rumah sambil membetulkan skenario gitu. Jadi
yaitu aktivitas yang saya lakukan hari ini. Masya Allah. Wah, berarti buat proyek terbaru yang lumayan gede, ya gede banget itu mah. Itu loh. Wah, keren-keren. Filmnya pandemi segera berlalu dan kita semua bisa berbondong-bondong ke bioskop lagi kayak biasanya. Amin, Iya, amin. amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal Kangen alamin. banget. Kangen banget streaming. Kangen banget. Sekarang kan jadi pada langganan streaming yang apalah platform banyak kan ya. Iya. Karena saking kangennya nonton di bioskop, bener-bener sangat Bener-bener. ditunggu semua novelnya. Iya, jangan nonton yang bajakan, jangan beli novel bajakan. Itu bener-bener disaster banget buat para penulis, buat para. Iya dong. Masa warga MAPK nonton sama baca yang bajakan? No banget. Pasti kan semuanya pengen karyanya juga dihargai, semuanya juga untuk menciptakan suatu karya kan juga ada kerja keras, ada darah keringat dan air mata gitu kan. Betul. Masa kita nonton yang bajakan, kita no banget. Oke. Oh ya, gini nih, mau nanya nih. Siapa yang udah baca novel Hati Suhita yang kemarin muter di asrama? Ayo. Siapa nih? Terus Kalian pada aku mau nanya nih, ini tim Alina atau tim Rengganis ya? Nah, tuh. Tim Alina atau tim Rengganis nih? Alina dong. Alina dong. Wah. Kenapa ada nih? tim Rengganis? Antaranya Alina yang tradisional ya, Alina itu kalau Rengganis modern begitu ya Kak ya? Iya. Ya, betul. Wah, Ivina. Oke. Karena kita hari ini datang sebagai fakir ilmu gitu ya. Kita mau menimba ilmu mengenai kepenulisan mulai dari nol gitu ya Kak. Jadi sebentar, share screen-nya ternyata keluar ya. Keluar tuh. Oke, jadi kita mulai dari yang paling awal, orientasi mengenai nulis. Buat Kak Hilma nih ya, apa sih nulis itu gitu? Apa sih makna hakikat dari nulis itu? Tujuan dari nulis itu gitu? Silakan Kak Hilma. Ya. Sebentar. Oke. Gimana Mbak? Jadi apa sih nulis itu sebenarnya? Buat teman-teman yang belum tahu tentang apa sih hakikatnya nulis, buat apa sih nulis itu gitu. Kita kan kalau nulis semua orang mah bisa nulis gitu, tapi nulis sesuatu yang punya oleh teman-teman, dinikmati oleh khalayak luas. Itu gimana Kak? Jadi gini, adik-adik sebelumnya yang belum kenal ya, nama saya Hilma Ani, saya adalah penulis novel Jadilah Purnama Kuning, kemudian Wigati, kemudian Suhita. Yang harus adik-adik tahu adalah saya ini bukan anaknya seorang penulis, saya juga bukan dibesarkan atau tidak pernah di fakultas
sastra gitu ya, atau saya tidak pernah mengikuti kursus penulisan, tetapi pada akhirnya saya ditakdirkan menjadi seorang penulis gitu. Kalau kemudian ditanya kenapa saya menulis, itu ada 4 hal penting yang harus saya bagi hari ini biar adik-adik bisa termotivasi. Yang pertama, saya menulis karena saya teringat nasihat Semar. Semar itu adalah seorang tokoh wayang. Dia berkata kepada anaknya, ojo mati tanpa aran, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ojo mati tanpa aran adalah jangan mati tanpa nama. Jangan mati sebelum kamu meninggalkan karya. Jangan mati sebelum kamu memiliki sebuah buku. Jangan mati sebelum kamu meninggalkan jejak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menulis karena saya teringat nasihatnya Pramudia Anantatur. Kelak adik-adik kalau sudah di bangku kuliah, pasti adik-adik akan kenal dengan tokoh yang bernama Pramudia Anantatur. Beliau berkata, menulislah nak, karena setinggi apapun sekolahmu, kalau kamu tidak menulis, maka kamu akan tenggelam dan dilupakan sejarah. Gitu. Jadi meskipun kita sekolahnya di mana, kemudian kita itu jenjang yang kita ambil di dalam dunia pendidikan itu setinggi apa, selama kita tidak menulis, maka kelak kita akan hilang dan dilupakan sejarah. Maka orang memang harus menulis. Kemudian yang ketiga, saya menulis karena termotivasi, karena tinggal di pesantren, seperti adik-adik juga kan banyak yang tinggal di asrama. Waktu itu diajarkan oleh Pak Kiai bahwa ternyata Imam Ghazali yang menulis Ihya Ulumuddin itu, dan banyak kitab lain yang sampai hari ini sudah berabad-abad lamanya, beliau sudah pergi tapi karyanya masih relevan dikaji sampai hari ini. Beliau berkata bahwa, nak, kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar, maka menulislah. Gitu. Nasihatnya begitu, saya ulangi. Nak, kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak ulama besar, maka menulislah. Itu adalah nasihat dari Imam Ghazali. Kemudian alasan saya yang keempat menulis adalah karena setiap orang, bagi saya pribadi, apalagi karena kita memang lahir itu dilengkapi dengan yang namanya hati, dilengkapi dengan yang namanya perasaan, dilengkapi dengan yang namanya dilengkapi dengan yang namanya insting, ya, dilengkapi dengan yang namanya cinta, yang namanya hati juga bisa terluka, dan cinta mencintai itu kan fitrah, ya. Tidak seorang pun bisa menolak datangnya cinta, tidak seorang pun bisa menghindar dari itu, dan bagi saya kenangan itu bukan kutukan, gitu ya. Setiap orang memang punya kenangan, tapi kenangan itu bukan kutukan. Kenangan itu adalah kekuatan, gitu. Maka saya harus bisa menulis, sebab waktu itu saya berpikir kalau saya bisa menulis, saya kalau sakit hati, saya kalau patah hati, saya kalau hati saya hancur, hati saya terluka karena mungkin diabaikan, karena mungkin tidak diprioritaskan, atau karena mungkin orang yang saya cintai dan saya doakan tiap malam ternyata memilih orang lain misalnya, itu saya tidak menangis, tapi menulis. Gitu. Karena orang kalau bisa menulis, kalau dia hatinya terluka, kalau dia hatinya hancur, kalau dia hidupnya gagal, dia tidak menangis, tapi dia menulis. Gitu. Jadi 4 alasan inilah yang menjadikan saya sampai detik ini masih terus menulis, meskipun saya sudah menjadi ibu guru, sudah menjadi ibu rumah tangga, saya sudah menjadi orang yang tidak lagi muda, tapi gelora menulis saya sampai hari ini masih tetap menyala, sebab 4 hal itu, dan menulis bagi saya adalah bekerja untuk keabadian, gitu ya. Seberapa lantang suara kita berteriak kayak gitu. Ya gitu, Mbak. Keren banget ya, Tuti. Berarti Kak Hilma ini, kita coba ingat ada 4 alasan Kak Hilma buat
nulis. Coba komen apa aja yang teman-teman ingat. Komen. Yang pertama, teringat. Yang pertama coba keinget nasihatnya Semar. Iya. Menulis adalah kerja untuk keabadian. Sip. Kalau yang Semar tadi, ojo mati tanpa aran, tanpa nama. Oh iya. Kadang tuh kan emang ya bener ya, iya kalau sepintar apapun, kalau kita nggak punya karya, kalau kita nggak punya jejak literasi, itu akan tenggelam oleh zaman gitu. Iya benar-benar Seperti nasihat Pramoedya Anantatur. Kemudian yang ketiga, termotivasi karena tinggal di pesantren. Karena di pesantren itu literasinya kuat banget. Ya kayak kita juga ngerasain sendiri waktu tinggal di pesantren, tiap hari tiada hari tanpa baca buku. Betul. Aduh, jadi kangen asrama nih, Teh. Sip. Kemudian yang keempat nih, terutama buat para jomblo nih, asik. Kalau misalkan patah hati gitu, jangan nangis, kita nulis aja ya kan, Ukti? Jangan nangis tapi menulis, Sil. Iya. Oke, lanjut Tih. Oke. Lanjut. When to start? Kapan aku bisa mulai nulis? Nah, Kak Hilma, aku nih kan masih bisa dibilang masih kecil. Apakah harus nunggu sukses dulu atau harus nunggu mempunyai banyak pengalaman dulu untuk mulai menulis, atau sejak kapan kita mulai nulis nih, Kak? Silahkan Kak Hilma. Logikanya gini ya, adik-adik ya. Siapapun yang memulai lebih awal, dia akan sampai tujuan juga lebih awal. Sampean punya sahabat akrab yang sama-sama punya keinginan untuk misalnya ke Gunung Rinjani misalnya. Dia hanya berangan-angan, dia hanya halu, dia hanya berpikir bahwa nanti kalau di sana saya mau begini, nanti kalau di sana saya mau begitu, nanti kalau di sana saya mau begini dan begitu. Tapi jenengan sebagai orang yang logis, jenengan berpikir bahwa kalau saya itu kepingin sesuatu dan tidak saya mulai, saya tidak akan pernah sampai. Maka jenengan memulai dari langkah pertama. Jenengan mulai lebih awal. Nah, siapapun yang memulai lebih awal pasti akan sampai pada tujuan juga lebih awal. Menulis juga begitu. Kalau teman-teman itu menunggu kuliah dulu baru bisa menulis, tapi suksesnya juga belakangan. Teman-teman itu masih SMA, masih aliyah, masih di madrasah aliyah, sudah belajar menulis. Nanti ketika teman-teman waktu kuliah masih belajar, jenengan sudah bisa, bahkan mungkin sudah ahli. Jadi proses belajar menulis itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditunda. Sebab apa? Sebab orang yang memulai lebih awal akan sampai pada tujuan juga lebih awal. Misalnya kayak sekarang di asrama atau di madrasah aliyah itu kan tentu di tiap-tiap tempat itu kan ada yang namanya kegiatan jurnalistik ya. Kalau sudah betul. Jurnalistik itu berarti adalah kesempatan emas untuk belajar menulis. Saya dulu juga begitu. Saya ini adalah dilahirkan, saya tadi bilang ya, saya dilahirkan bukan dari ayah ibu yang penulis. Saya juga bukan dari jurusan sastra, malah jurusan yang saya ambil itu komunikasi penyiaran. Jadi saya diajarkan public speaking, bukan diajar menulis ya. Diajarkan untuk bagaimana mengolah iklan dan lain-lain, diajarkan untuk berkomunikasi, tapi tidak diajarkan menulis pada saat itu. Tetapi kenapa saya bisa jadi penulis? Sebab ketika dulu itu sekolah di Tambak Beras, di aliyah Tambak Beras, saya sudah menggeluti jurnalistik lebih dulu. Nah, jurnalistik ini tidak banyak tahu bahwa jurnalistik ini ternyata sangat ngefek teman-teman buat kehidupan jenengan.
Sebab apa? Satu, orang kalau mau menggeluti jurnalistik itu dia itu pasti. Ketika yang lain-lain itu sekolah hanya sekolah, kemudian ngaji hanya ngaji. Orang yang berpikir jurnalistik itu ketika dia itu yang lain hanya sekolah dan ngaji, dia belajar menulis, dia belajar membuat berita, dia belajar menulis artikel, dan seterusnya. Jadi kalau orang mau berkecimpung di dunia jurnalistik, sudah pasti dia orang yang cerdas, sebab dia dituntut untuk berpikir kritis, membuat majalah, membuat buletin, atau membuat website yang berisi berita-berita tentang sekolah. Itu bukan pekerjaan main-main. Itu adalah pekerjaan yang memang itu istimewa dan itu sulit. Karena sulit itu pada akhirnya orang yang menekuni dunia jurnalistik, kalau dia suatu ketika menjadi penulis, tulisannya bagus. Maka teman-teman pasti nanti bisa membedakan. Ada misalnya di 2020, ada novel yang lahir itu misalnya ada novel 10. Sama-sama bestseller. Tapi kenapa yang paling mengena hanya satu novel misalnya? Kenapa yang mengena hanya novelnya penulis si A? Kemudian teman-teman teliti. Sebenarnya ceritanya sama-sama bagus, sama-sama menyentuh, sama-sama deep, sama-sama bikin nangis, sama-sama tentang kehilangan, sama-sama tentang ketabahan. Tapi yang satu ini kenapa kok begitu membekas? Coba dibuka profilnya, profil penulisnya. Rata-rata kalau penulis itu tulisannya bagus, tajam, enak, kemudian keren, kemudian membekas di hati pembacanya, rata-rata dia pernah belajar berjurnalistik. Maka belajar berjurnalistik itu tidak boleh disepelekan. Saya tidak minta adik-adik semuanya untuk menekuni dunia cerpen dan novel, karena itu mustahil semua orang suka. Jadi tidak tentu orang itu hampir semuanya memilih untuk menulis cerpen, novel, kemudian puisi, tidak. Tetapi saya menyarankan kepada adik-adik semua, terutama kepada anak-anak yang sekarang sedang menjabat di OSIS ya, atau istilah yang sejenis dengan itu menjadi pengurus misalnya. Ayo jurnalistik itu digalakkan. Karena itu adalah batu pijakan yang paling dasar untuk lompatan menjadi penulis. Gitu. Nanti di jurnalistik itu adik-adik bisa milih, mau jenengan yang tekuni itu opini, mau yang jenengan tekuni itu artikel, mau yang jenengan tekuni itu cerpen, atau berita, atau mungkin malah humor, dan lain-lain, itu aman-aman saja, sebab yang dilatih adalah kemampuan menulis. Padahal menulis itu bukan bakat, menulis itu adalah keterampilan yang harus terus diasah. Kemampuan menulis itu seperti kemampuan menjahit. Kalau kita belajar lebih awal, kita akan menjadi ahli juga lebih awal. Kalau kita sudah bisa menjahit, bahan apapun yang diserahkan atau yang jenengan temukan, itu bisa dijahit menjadi sebuah tulisan. Tergantung sukanya di mana. Misalnya, teman-teman diminta untuk membuat antologi cerpen misalnya. Ayo sekarang MAPK Surakarta bikin gebrakan menulis 300 cerpen. Nanti dibukukan dalam antologi misalnya. Antologi atau kumpulan cerpen. Selama mengisi pandemi mau bikin gebrakan se-Indonesia, mau menunjukkan bahwa dia memiliki bakat menulis gitu ya. Kemudian membuat antologi cerpen. Terus itu kemudian dibikin. Nah, itu kan hasilnya sangat bagus sekali. Karena itu pernah dimulai dari iklim jurnalistik yang juga bagus. Tetapi kalau ternyata dia tidak suka menulis cerpen, dan tidak suka menulis novel, dan tidak suka menulis puisi, teman-teman masih bisa menulis itu dengan opini atau dengan artikel misalnya, bisa. Maka kemampuan menulis seperti orang menjahit itu, pengertiannya adalah kalau kita itu sudah pandai menulis, mau tema apapun yang kita angkat, itu pasti bisa. Misalnya, yuk bikin antologi bareng-bareng temanya tentang ibu misalnya. Tidak harus antologi cerpen, tapi semua tulisan yang temanya ibu. Biar mewadahi semua minat, semua bakat seluruh siswa. Ada yang nulis tentang ibu ini puisi. Ada yang nulis tentang ibu ini cerpen. Ada yang nulis tentang ibu ini opini. Ada yang nulis tentang ibu ini artikel. Bahkan mungkin dari sisi sejarah seorang ibu dulu bagaimana ibu itu kalau
misalnya dia melayani putra-putrinya, bagaimana dulu di awal-awal zaman kelahiran Nabi, misalnya seorang ibu itu harusnya seperti apa, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi, kalau ada pertanyaan kapan saya harus belajar menulis, jawabannya adalah detik ini. Harus bisa menulis. Apakah semua orang bisa menulis? Bisa. Saya yakin semua orang bisa menulis, sebab apa? Sekarang dan dulu itu zamannya sudah berbeda, sudah tidak sama. Dulu orang mau belajar menulis itu harus diam-diam, kemudian harus menulis di buku diari, kemudian dia harus berdekatan dengan yang namanya guru bahasa Indonesia. Kalau sekarang pengen belajar menulis itu gampang, karena sosial media semuanya membutuhkan keahlian menulis. Teman-teman, saya yakin semua di sini pasti punya media sosial ya, meskipun mungkin ada satu dua yang tidak punya. Di situ kan bisa menulis. Kenapa kalau disuruh guru mengarang cerita sulit, tapi kalau disuruh nyetatus itu gampang? Apalagi kalau sudah berisi dendam, kalau sudah galau, kalau sudah kepingin gibah misalnya, kalau sudah pengen membagi yayasan, gagasan. Kenapa menjadi gampang? Karena yang menggerakkan kita untuk menulis itu sebenarnya adalah hati, dan kita semua punya hati. Menulis dengan hati itu sangat gampang. Teman-teman nanti bisa membuktikan kalau pengen menulis tentang seseorang, misalnya yang teman-teman cintai, itu tidak cukup satu halaman, bahkan bisa berlembar-lembar. Semuanya bisa menulis, kayak gitu. Gitu ya Mbak, jadi kalau ditanya kapan harus mulai menulis, jawabannya adalah sekarang. Sesuatu yang dimulai dari awal akan sampai pada tujuan lebih awal juga. Saya tidak minta di sini teman-teman semuanya jadi novelis atau cerpenis, mboten. Tapi saya tekankan, adik-adik, jangan pernah mengabaikan kemampuan belajar menulis. Harus bisa. Sebab apa? Profesi apapun membutuhkan keahlian menulis. Kak, saya cita-citanya dokter, masa iya membutuhkan keahlian menulis? Loh iya. Teman-teman kalau jadi dokter bisa menulis, teman-teman bisa bercerita. Bagaimana dulu awal-awal masuk ke kuliah kedokteran, bagaimana prosesnya, bagaimana misalnya mendapatkan pasien di awal-awal, bagaimana pasien ini menghadapi kasus istimewa, kemudian dengan diagnosa istimewa yang harus teman-teman bagi. Menulis itu menjadi amal jariah. Teman-teman jadi politikus misalnya, apakah harus juga memiliki keahlian menulis? Iya. Karena apa? Karena teman-teman harus membuktikan kepada seluruh dunia bahwa menjadi politikus itu tidak seburuk yang dibayangkan loh. Bahwa kita juga diam-diam bekerja loh. Bahwa kita memiliki kepekaan sosial juga loh. Dibuktikan dengan apa? Bukan dengan foto, tapi dengan tulisan. Foto tidak bisa menyentuh, kalau tulisan bisa. Teman-teman misalnya cita-citanya menjadi orang yang bekerja di bank, atau menjadi pramugari, atau pilot, apakah itu juga membutuhkan keahlian menulis, Kak? Iya. Seberapa lantang sih suara kita berteriak? Seberapa lantang kita bisa bercerita pakai lisan kepada audiens, kepada orang di seluruh dunia? Tapi tulisan itu abadi. Saya menjadi pramugari itu begini ceritanya, saya mengunjungi negara-negara ini itu begini ceritanya, dan seterusnya. Maka kalau di era ini, di zaman ini ada anak sekolah atau santri yang mondok pesantren atau di asrama, hanya belajar ngaji, hanya belajar sekolah, hanya mempelajari ilmu umum dan ilmu agama atau ilmu-ilmu salafi, tetapi tidak belajar menulis, itu sangat rugi. Sebab zaman ini sudah zaman di mana menulis itu menjadi sangat mudah dan dunia itu dalam genggaman sekarang. Gitu. Wah, berarti harus mulai dari sekarang, guys. Kalau kalian misal nih lagi menggalaukan si dia, bisa tuh. Kadang kan kalau misal kita nulis itu kan juga pakai perasaan ya. Kalau kita nulis sekedar nulis tapi rasanya masih males atau nggak apa ya, dengan paksaan. Nulis itu nggak enak kalau dengan paksaan. Betul nggak, Kak? Betul. Nulis itu pasti harus pakai perasaan, pakai mood juga. Jadi bener tuh kata Kak Hilma, misal kalian patah hati, jangan nangis tapi menulis. Sip. Kita lanjut ya, Kak.
Oke, monggo. Oke, lanjut ke how to write. Kadang kan kita udah tahu nih, apa sih nulis itu gitu. Kemudian, kapan sih seseorang itu bisa mulai menulis? Nah, dan itu semua udah kejawab tadi. Dan sekarang kita belajar gimana sih nulis itu. Mulai dari gimana sih cara bikin karakter yang khas gitu. Karakter yang benar-benar diingat sama pembaca, kemudian menentukan tema, alur. Kadang kan pembaca suka ya kalau alurnya tuh greget gitu. Nah, itu gimana Kak? Kemudian latar dan apalagi pesan-pesannya ini. Bukunya Kak Hilma full of message deh kayaknya. Penuh dengan pesan dan amanat. Penuh dengan filosofi ya. Ini jawabannya agak panjang ya teman-teman, karena ini memang pembahasan inti. Saya minta teman-teman dicatat karena belum tentu nanti ketemu saya lagi ya. Siapa tahu kesempatan kita bertemu cuman sekarang ini karena namanya acara ini kan tidak berlangsung tiap hari ya, mungkin hanya setahun sekali dan mungkin ini kebetulan pas saya di MAPK, jadi yang mau saya sampaikan ini tolong dicatat karena ini penting gitu ya. Saya sampaikan tentang bagaimana caranya menulis gitu ya. Sebelum kita masuk ke teknis. Yang pertama, ini ada 9. Saya sudah mengumpulkan tadi dalam bentuk tulisan, nanti biar sama Mbak Moderator dirangkum. Yang pertama adalah menata niat. Kalau kepingin menulis, yang pertama adalah menata niat. Innamal a'malu binniyat itu adalah sesuatu yang sering didengung-dengungkan oleh para kiai, bunyai, ustadz, dan guru kita, tapi kadang kita lupa kalau itu benar-benar sesuatu yang sangat penting. Dalam menulis yang namanya niat itu sangat penting. 1, biar apa? Biar berkah. Berkah ini apa? Berkah ini adalah banyak gitu ya. Biar dia itu biar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Sekarang saya bilang ke adik-adik soal niat itu karena gini. Ada orang yang menulis itu niatnya keliru, maka hasilnya juga sesuai dengan niatnya. Ada yang orang menulis itu niatnya sudah bagus, maka hasilnya juga bagus. Karena niat ini tidak hanya diucapkan di awal, niat ini pada akhirnya akan mengiringi proses menulis kita. Misalnya, saya sama teman saya memiliki niat yang berbeda dalam menulis. Teman saya niatnya, saya kepengen menulis biar mantan saya nyesel. Akhirnya yang ada di dalam pikiran dia menulis sebagus-bagusnya, seapi-apinya, seindah-indahnya, setebal-tebalnya, setajam-tajamnya, dengan satu niatan bahwa mantannya harus menyesal. Apakah itu salah, Kak? Tidak. Tidak salah, tetapi yang akan didapatkan oleh orang dengan niat yang seperti itu ya hanya itu. Mantannya betul-betul menyesal. Aku menyesal sudah meninggalkan kamu dan lain-lain. Tetapi kalau niatnya itu diubah, saya kepingin menulis biar 1, alma mater saya bangga. 2, saya bisa ngelabeti keluarga. Ngelabeti itu apa? Ngelabeti itu mencukupi. Atau bisa menyenangkan keluarga. Atau mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Yang ketiga, saya menulis karena saya mau berdakwah. Yang keempat, saya menulis karena saya tahu bahwa di dalam menulis itu kita bisa memasukkan gagasan bagus, yang gagasan bagus itu kalau dibaca oleh pembaca dan kemudian diamalkan, maka akan menjadi amal jariah. Saya kepingin menulis karena saya kepingin punya amal jariah dalam bentuk lain, misalnya. Bukan dalam bentuk yang seperti misalnya sedekah, bukan dalam bentuk yang lain-lain, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, kalau sudah itu niat itu ditata, nanti hasilnya juga akan seperti niat di awal. Misalnya, saya bocori nih teman-teman. Ketika saya nulis Suhita, niat saya adalah, ya Allah, saya kepingin nulis Suhita
jenengan paringi saya kekuatan lewat jari jemari saya yang mengetik ini, supaya Suhita ini bisa saya jadikan lantaran untuk ngelabeti keluarga, kemudian pesantren saya, kemudian lembaga-lembaga saya, dan saya kepingin dapat keberkahan dari sini. Mudah-mudahan sekolahan-sekolahan saya dan pesantren-pesantren dulu bangga karena sudah pernah memiliki murid yang meskipun pada saat sekolah dan mondok dulu seperti kebanyakan murid yang lainnya, tapi pada akhirnya sekarang mau bersusah payah menjadi murid. Dan itu terbukti. Terbukti karena apa? Karena ternyata Suhita itulah yang kemudian menjadikan segala sesuatunya berubah. Saya beli mobil itu dari Suhita, Pajero, seperti yang saya impikan. Saya beli Honda Jazz itu dari Suhita, juga seperti yang saya inginkan. Misalnya, ini tahadus binikmah ya teman-teman. Senjenengan kalau berpikir nulis itu nggak dapat apa-apa salah. Karena kadang-kadang anak senjenengan itu pikirnya yang bakal kaya raya itu bukan penulis, tapi pekerjaan lain. Dan itu salah. Kalau jenengan nulis niatnya dari awal ditata, ya Allah saya kepingin ngelabeti lembaga saya, pesantren saya. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menduga Suhita itu diminta sama produser. Dan itu tidak pernah sekalipun saya tawarkan, karena saya memang bukan jenis penulis yang punya ambisi. Saya ini yang penting kalau nulis itu niatnya bagus, prosesnya bagus. Ternyata Suhita itu dilamar oleh produser dan dibeli dengan harga yang sangat mahal, yang uang pembeliannya ini loh bisa saya belikan tanah yang sangat kuat untuk pengembangan pesantren di rumah. Coba teman-teman bayangkan, saya dari Suhita itu pada akhirnya bisa mengumrohkan saya dan seluruh keluarga saya dan keluarga suami, itu dari novel, bukan dari pekerjaan lain. Kemudian saya dari Suhita itu kemudian pada akhirnya bisa memiliki banyak sekali kerabat dan sahabat, karena Suhita sering diminta untuk datang ke pesantren-pesantren untuk mengisi acara ya. Misalnya di Lampung misalnya, kemudian dari ujung timur sampai ujung barat, sowan kiai-kiai, itu dari Suhita. Sebab saya dari awal kepengen Suhita ini harus jadi amal jariah dan harus berkah. Tidak sekedar untuk membuat mantan menyesal, itu tidak. Poinnya adalah niat itu penting, gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah mencintai diri sendiri. Ini sangat penting. Jenengan jangan menghabiskan waktu untuk hanya mencintai orang, tapi cintai juga diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu caranya gimana? Kalau orang sudah cinta itu pasti tahu. Kalau orang sudah tahu, pasti dia akan penasaran. Dia akan mencari tahu. Itu hakikat cinta itu kan seperti itu. Poinnya, kalau jenengan mencintai diri sendiri, jenengan akan tahu minatmu itu di mana. Kak, saya minatnya kepada sejarah. Ya sudah, dalami. Tidak perlu manusia itu kepengen serba bisa. Jenengan kalau jadi orang serba bisa, semua hal bisa, ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa, jenengan tidak akan disebut ahli. Tapi kalau jenengan mencintai diri sendiri, kemudian tahu minatmu di mana, tahu bakatmu di mana, jenengan dalami itu, jenengan tekuni itu, jenengan akan jadi ahli. Misalnya, kalau saya sukanya memang wayang. Dari mulai saya kecil, tidak usah aliyah. Dari mulai saya masih SD atau MI, saya sudah cinta sama wayang. Saya mempelajari itu dengan mati-matian. Ketika kemudian kuliah, teman-teman saya sudah belajar sesuatu yang modern, misalnya ilmu-ilmu pengetahuan yang modern, saya tetap mencintai wayang dengan cinta yang sangat dalam. Saya menghabiskan waktu di perpustakaan, di lantai 3 yang sepi, tempatnya manuskrip, tempatnya ensiklopedi, untuk mencatat bagaimana lakon dan kisah wayang. Saya zaman di Jogja kalau ada pertunjukan wayang sebisa mungkin saya datangi, meskipun saya kadang harus sendirian, kadang saya harus kalau sudah di lokasi saya tidak bertemu dengan cowok ganteng sama sekali karena penggemar wayang adalah orang tua-tua. Tapi saya mencintai wayang. Kemudian ketika saya belum punya uang pada saat itu, bagaimana biar saya itu bisa tetap menjalani misi cinta saya kepada wayang. Saya datang ke perpus itu sampai saya mencatat setiap hari dari ensiklopedi ke buku tulis gitu ya, sampai berbuku-buku itu tulisan tangan karena cinta saya kepada wayang.
Sampai kemudian ketika saya dewasa, apapun yang saya tulis selalu berkaitan dengan wayang. Makanya teman-teman kalau membaca Wigati, JPN atau Suhita, pasti di situ ada tentang wayang. Ini loh yang akhirnya jadi ciri khas. Saya kemudian membuat produk seperti yang hari ini saya pakai, ini ada jilbab, ada bros, kemudian gamis dan lain-lain, bahkan di belakang saya ini wayang. Karena saya mencintai wayang. Karena dari awal saya mencintai diri sendiri, yang saya tahu itu mencintai wayang. Nah, teman-teman juga begitu, sukanya apa? Kak, saya sukanya candi. Ya udah pelajari soal candi. Jangan biarkan orang lain lebih tahu daripada sampean soal itu. Kak, saya cintanya sejarah Jawa. Ya sudah belajar soal itu. Kak, saya cintanya kuliner. Saya cintanya sama kimia. Saya cintanya sama matematika. Saya cintanya sama filsafat. Pelajari itu sampai titik darah penghabisan. Kadang-kadang anak-anak milenial itu tidak fokus kepada yang dicintai. Maunya semua hal bisa. Padahal orang-orang sukses itu adalah orang yang tahu minatnya, tahu bakatnya, dan mau berjuang mati-matian untuk mengejar itu. Gitu. Jadi nasihat saya setelah niat adalah cintai diri sendiri, temukan apa yang kamu cintai, pelajari, sebab itu nanti akan jadi bahan tulisan. Jangan mau jadi penulis dengan karya yang sama dengan yang lain, jangan mau. Jangan mau jadi penulis yang tidak punya ciri khas. Jangan mau jadi penulis yang bukunya itu banyak, tapi dia tidak punya ciri khas. Ngomongin tentang ini, lain kali ngomongin tentang politik, lain kali ngomongin tentang ini, lain kali ngomongin tentang ini. Sampai dia nggak punya identitas. Kalau nggak punya identitas itu akhirnya tembus pandang. Tembus pandang itu ya udah kalau lihat dia itu nggak keinget apa-apa. Tapi kalau dia punya ciri khas, misalnya lihat penulis A, oh dia, misalnya kita lihat Mbak Abidah El-Haliki. Mbak Abidah itu orang yang memang sangat menekuni sejarah Islam, terutama di bidang perempuan ya, perempuan dan sejarah Islam dan feminisme Islam itu Mbak Abidah mencintai itu, dan dia khas tulisannya. Adik-adik juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah banyak membaca. Ini penting adik-adik ya. Membaca apa? Jangan membaca status, jangan membaca apa ya namanya kegundahan-kegundahan hatimu sendiri atau hati teman-temanmu, tapi membaca buku. Karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Kalau jenengan itu suka membaca, otomatis tulisanmu juga akan baik. Kerasa. Kalau adik-adik itu nggak suka membaca, nanti akan kerasa tulisannya sangat kaku. Karena dia nggak suka membaca. Sama kalau kita punya sahabat orangnya banyak bergaul dengan orang yang kuper. Dari cara ngomongnya aja udah beda. Kalau yang banyak bergaul pasti lebih enak didengarkan. Meskipun dia nggak cantik. Meskipun dia nggak pandai berdandan, tapi dia diajak ngomong itu, kita ngomong sampai 2 jam aja nggak kerasa. Ya Allah, dia kalau ngomong kok enak banget ya. Karena apa? Karena dia punya banyak pengalaman, karena dia pandai bergaul. Menulis juga seperti itu. Ada fase di mana adik-adik membaca sebuah buku, baru dapat 5 halaman udah nyerah. Enggak deh, ini enggak aku banget, enggak sefrekuensi sama aku. Tapi ada satu buku yang misalnya teman-teman baca, baru membaca dari awal itu udah kerasa, aduh, kok enak ya bukunya. Sampai teman-teman itu menghabiskan buku itu 1 malam. Mau pipis itu loh ditunda-tunda, mau makan udahlah biarin lapar, tanggung, ceritanya bagus banget. Gitu kan. Mau pergi kemana ditunda karena saking enaknya membaca. Biasanya buku yang enak banget dibaca itu bukan buku yang main-main, itu buku yang ditulis oleh orang yang suka membaca. Sama dengan kita baca statusnya orang. Statusnya orang itu kadang baru 1 baris kalimat, idih ngomongin apa sih gitu. Tapi kalau udah dia itu memang banyak pengalaman, banyak bergaul, yang dibaca juga banyak. Mau statusnya itu 50 paragraf, ya tetap sampean baca sampai akhir. Kok enak sih ngomongin apa nulisnya orang ini. Novel juga begitu. Pas jenengan baca, duh, kok kayak aku ya? Aduh, ini kok kayak dia ya? Ini kok sedihnya kayak saya ya? Ini nangisnya kok kayak saya ya? Bener-bener saya kayak gini emang yang tak rasain. Saya tapi nggak bisa membahasakan, tapi ini enak banget. Ini kok saya ya? Itu dari apa teman-teman? Dari banyak membaca. Ya, oke. Kemudian
dicatat ya, itu tadi nomor 3. Nomor 4 adalah bergabunglah dengan komunitas yang positif. Ini penting. Penting karena apa? Saya punya cerita ini teman-teman. Saya dulu ketika masuk di sebuah pesantren itu menjadi anak bawang. Anak bawang itu santri baru yang baru kenal dunia jurnalistik. Dan di situ saya kenal dengan seorang senior perempuan ya, karena Pondok Putri. Dia sangat pandai menulis. Sudahlah, nggak ada bandingannya pandainya. Tidak cuma nulis cerpen, dia nulis opini bagus, nulis artikel bagus, nulis tajuk rencana bagus, nulis salam redaksi bagus, bahkan saking pinternya, kalau dia dilepas sendiri untuk membuat satu majalah, itu dia bisa. Tapi kenapa dia nggak jadi penulis? Karena dia dipatahkan atau dia dicabut akarnya dari penulisan oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah orang yang sangat dia cintai. Ceritanya begini, dia mencintai seorang ustadz. Ustadz ini enggak cinta. Kalau di dalam bahasa Jawa, Cino sewean udeng orang duwe, tresno dewean gendeng karpe dewe. Kira-kira kayak gitu ya. Dia ini cintanya setengah mati sama si ustadz ini. Tapi ustadz ini enggak. Maka dia berusaha keras dong, namanya orang cinta ya. Dia berusaha keras bagaimana biar ustadz ini tahu perasaan dia yang sebenarnya. Dia bikin cerpen. Berlembar-lembar dia habiskan siang malam untuk membuat cerpen, bahkan di tengah-tengah ngaji dia tetap melanjutkan cerpen itu. Waktu itu belum ada mesin ketik, masih ditulis pakai tangan. Kalau dia kepingin menunjukkan sesuatu yang rapi dan bersih, dia berarti tidak boleh ada kesalahan dong dalam penulisannya. Berarti kalau ada salah satu shred dibuang kertasnya, dia ulangi lagi nulis berlembar-lembar. Dengan maksud apa teman-teman? Dengan maksud menunjukkan kepada ustadz ini. Kenapa nggak ditulis di dalam surat? Waktu itu surat dilarang. Di pesantren jelas tidak boleh ada pemberian surat. Apalagi antara murid dan guru. Apalagi yang nyurati muridnya. Nanti dia kena pasal. Padahal wilayah cerpen itu wilayah yang tidak dijaga oleh hukum. Istilahnya kayak gitu. Maka kemudian akhirnya dia menulis cerpen ini kepada si ustadz. Tahu nggak jawaban ustadznya apa? Jawaban ustadznya adalah kamu tidak punya bakat di dalam menulis. Sudahlah kamu berhenti menulis, tidak usah lagi menulis, tekuni saja hafalan kamu, tekuni saja dunia kamu, dan jangan menulis, kayak gitu. Maka akhirnya hari itu dia patah. Dan hari itu juga dia kehilangan semangat menulis. Hari itu dia menjadi orang yang berpikir bahwa saya tidak bisa menulis. Maka teman-teman harus bergabung dengan komunitas yang positif. Biar apa? Biar teman-teman itu selalu memiliki semangat dalam menulis. Jangan sampai perasaan teman-teman dalam menulis itu akhirnya menjadi patah hanya karena teman-teman itu dikritik. Kalau teman-teman bergabung dengan komunitas positif, pada akhirnya kan bisa bagus. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 5, temukan tokoh idola. Temukan tokoh idola ini penting ya teman-teman, karena namanya kita kalau sudah punya tokoh idola, kita nanti akan belajar banyak dari situ. Bagaimana dia membuat tokoh, bagaimana dia membuat tema, bagaimana dia membuat alur, bagaimana dia membuat latar, bagaimana dia menyampaikan amanah dalam karya, itu dari belajar dari tokoh idola. Satu aja. Misalnya tokoh idolamu, misalnya si A. Kamu baca karyanya dari yang awal debut kepenulisan dia sampai terakhir. Nanti kita akan dapat banyak belajar dari situ. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus paham bahwa tidak seorang pun lahir dari kelas penulisan. Tidak seorang penulis pun lahir dari kelas penulisan. Tidak seorang penulis pun lahir dari seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan. Menulis itu bergantung pada kegigihannya sendiri. Karena menulis itu seperti orang mengayuh beca. Semakin dikayuh, akan semakin sampai, walaupun kita sangat lelah. Tapi kalau diam di tempat, tidak akan sampai kemana-mana. Maka kemudian menjadi sangat penting untuk membentuk kegigihan diri sendiri. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah gunakan sosial media dengan baik. Tidak perlu menggunakan sosial media untuk mencari musuh. Buat musuhmu itu tertegun atau terkagum-kagum dengan tulisanmu.
Buat musuhmu itu segan dengan tulisanmu. Tidak usah cari musuh di situ. Sebab apa? Kita membutuhkan pembaca. Dan pembaca pertamamu adalah teman-teman media sosialmu. Teman-teman sekolahmu, teman-teman media sosialmu itu adalah pembaca pertamamu. Maka kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 8 adalah keluar dari zona nyaman. Bergaullah sebanyak-banyaknya, bergaul sebanyak-banyaknya dengan siapapun. Kemudian tambahlah pertemanan. Kalau jenengan tinggal di MAPK Surakarta, gimana caranya kenal dengan teman-teman MAPK di sebelah lain, di kota lain, dan di seluruh Indonesia, gimana caranya keluar dari zona nyaman. Sebab mereka lah yang akan membaca karya kita nanti. Gitu ya. Dan yang terakhir dan yang nomor 9 itu sudah saya sampaikan tadi bahwa kenangan itu bukan kutukan, tapi dia adalah kekuatan. Kita tidak boleh menyerah hanya karena kita patah, tapi kita justru harus bangkit dari patah itu, dari kekalahan itu, dan menunjukkan bahwa kita mampu. Gitu ya. Itu adalah tips dari saya sebelum memulai menulis. Sekarang ini di depan saya, di layar saya ini, layar terkembang, ada bagaimana sih caranya menulis itu? Oke, saya jelaskan satu-satu. Cara membuat tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita itu menempati posisi yang paling penting. Tema boleh sederhana, alur boleh biasa-biasa saja, latar boleh di situ-situ saja. Amanah dalam karya bolehlah seperti amanah yang lain. Tapi kita tidak boleh menyepelekan yang namanya tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita itu menempati peranan yang sangat penting sebab yang diingat oleh semua orang itu bukan temanya, bukan alurnya, bukan latarnya, bukan amanahnya, tapi tokoh. Kalau sekarang kita ngomongin novel Hati Suhita, apakah yang diingat itu latarnya? Bukan. Pasti yang diingat adalah tokoh, yaitu Gus Biru, kemudian Alina, kemudian Rengganis, dan Kang Dharma, dan seterusnya. Bagaimana membuat tokoh yang baik? 1, cari nama yang baik. Jangan cari nama yang tidak sesuai dengan karakter. Misalnya, teman-teman mau bikin tokohnya Islam, tapi namanya Natasha. Itu kan nggak cocok. Karena biasanya nama-nama Muslim itu bukan Natasha. Kalau teman-teman mau bikin tokohnya umum, ambil nama Natasha enggak apa-apa. Tapi kalau putranya Kiai, misalnya namanya Natasha, tidak cocok. Berarti kita harus ambil unsur kecocokan. Teman-teman mau mengambil tokoh orangnya, umurnya kisaran masih seusia jenengan semua. Tapi jenengan kasih nama si tokoh itu misalnya Ponimin misalnya. Tidak cocok, sebab era Ponimin itu adalah era zaman dahulu. Orang kalau sudah identik dengan nama Ponimin itu pasti umurnya sudah kisaran 40-50 tahun, misalnya kayak gitu. Yang ketiga, tokoh itu harus bukan cuma kuat karakternya. Kalau membuat tokoh dengan karakter yang kuat itu gampang. Tapi yang sulit adalah kuat intelektualnya. Sampean punya cerita itu 3. Saya gambarkan di novel Wigati, di novel Suhita. Yang kuat bukan karakternya. Kalau karakter sudah jelas ya. Gus Biru orangnya arogan, Gus Biru orangnya mau menang sendiri, tapi dia kalau mencintai sangat total. Baik itu mencintai ibunya atau dia mencintai kekasihnya. Gus Biru orangnya aktivis, dia akan mengorbankan apapun untuk dunia aktivismenya. Itu Gus Biru, itu karakter. Tapi yang harus kita pikirkan bukan cuma karakter, tapi sisi intelektualnya. Gus Biru ini nggak boleh kelihatan bodoh. Tokoh saya tidak boleh kelihatan bodoh. Gimana Kak caranya? Ya kasih ilmu, kasih pengetahuan. Gimana biar Gus Biru kelihatan pinter? Gus Biru itu harus sampean pikirkan juga otaknya. Harus sampean pikirkan juga bagaimana dia itu cara bicaranya. Bagaimana dia itu dialognya. Bagaimana hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang pinter. Alina juga begitu. Secara karakter dia orangnya lembut. Tidak berani melawan, orangnya sabar, orangnya takdim, orangnya tabah. Tapi Alina harus punya pengetahuan. Pengetahuannya apa? Tentang dunia Jawa, tentang bahasan Besari, ditulis di situ. Tentang bahasan Besari, tentang dunia Jawa, tentang karomah para wali, tentang filosofi Jawa, tentang mikul dhuwur mendem jero. Jangan biarkan tokohmu ini otaknya kosong melompong, jangan. Rengganis juga begitu.
Kalau dari sisi karakternya Rengganis adalah satu, menjaga marwahnya. Dia tetap tegar, dia tetap kuat, dia tetap tangguh, meskipun dia ditinggalkan saat lagi sayang-sayangnya. Dia tidak mengganggu mantannya. Dia memiliki kehidupan sendiri. Dia kalah, tapi dia tidak menyerah. Itu karakter. Tapi bagaimana Rengganis ini kelihatan punya intelektual? Ya digambarkan di situ apa aktivitas Rengganis, bagaimana ketika dia mengisi pelatihan, bagaimana pendapat Rengganis tentang jurnalisme santri, bagaimana pendapat Rengganis tentang feminisme, bagaimana pendapat Rengganis tentang kehilangan. Jadi harus pinter karakternya, intelektualnya harus kuat. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu membuat sebuah cerita dan ceritanya itu tokohnya lebih dari 2 atau lebih dari 3, yang kuat itu bukan karakternya, tapi juga intelektual tokohnya juga harus kuat. Yang kedua adalah tema. Bagaimana sih Kak caranya membuat tema? Saran saya kalau tema, petik buah yang paling rendah. Misalnya di rumah jenengan ada buah delima, petik yang paling rendah. Nggak usah susah payah metik yang atas, nanti sampean jatuh dari pohonnya. Kalau sudah jatuh nggak jadi makan buahnya. Petik yang paling rendah, buah yang paling rendah itu gimana? Ambil tema yang sampean kuasai. Kak, saya menguasai tema-tema tentang otomotif karena saya suka dengan dunia otomotif. Ya udah, tulis cerpen atau novel seputar itu. Sampean menguasai kan? Ya itu aja yang ditulis. Tidak perlu misalnya sampean itu menulis tema yang muluk-muluk, yang daki-daki, tidak perlu. Ya, harus dengan tema yang sesederhana mungkin. Apalagi kalau kita sudah berpikir bahwa yang bagus itu yang temanya muluk-muluk, salah. Yang bagus itu yang jenengan bisa menyampaikan itu dengan totalitas. Itu baru bagus. Kemudian alur. Kalau alur ini agak-agak rumit, karena rumit, maka harus banyak membaca. Membaca dari karya orang lain. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ada alur maju, ada alur mundur. Recording stopped. Campuran. Tapi kan tidak semudah itu prakteknya. Alur tidak semudah kita mengatakan alur itu maju, alur itu mundur, alur itu campuran, tidak semudah itu. Itu harus dilatih. Alur itu apa sih? Alur itu jalan cerita. Kenapa kok sekarang itu orang-orang itu mulai berpikir bahwa membuat alur cerita itu sulit? Sebab dia tidak pernah belajar dari alur hidupnya sendiri. Kalau dia belajar dari alur hidupnya sendiri, pasti dia tahu bahwa sebenarnya membuat alur dalam kisah itu gampang. Kayak jenengan misalnya sejarahnya, jenengan bisa sekolah di MAPK gimana sih? Yang mengenalkan MAPK kepada jenengan siapa? Terus kemudian di situ jenengan kenal siapa? Kisahmu di situ seperti apa, pedihnya apa, kemudian enaknya apa, indahnya apa, nangisnya kapan, kemudian bangganya di mana dan seterusnya. Itu kan rangkaian dari alur. Jenengan baca kisah novelnya orang itu bisa menangis berderai-derai, tapi jenengan tidak sadar alur kisah cintamu itu loh, rumitnya, buletnya itu nggak kalah bikin orang nangis kalau mau nulis. Gitu. Alurmu mendapatkan dia, misalnya, itu nggak kalah rumit. Alurmu bisa masuk ke UGM, itu nggak kalah rumit. Kenapa menulis cerita kok membuat alur kok bingung? Ya karena kita tidak sadar bahwa sebenarnya membuat alur itu kita bisa belajar dari kehidupan kita sendiri, kayak gitu. Selanjutnya adalah latar. Latar itu setting. Harus ya Kak nulis itu ada settingnya. Ya bayangin aja jenengan cerita nggak ada tempatnya itu gimana? Tadi ada kecelakaan loh. Pasti pertanyaan orang pertama kali apa? Di mana? Gitu kan? Tidak mungkin kita bisa menceritakan sesuatu tanpa ada tempatnya. Maka latar ini juga menjadi komponen yang sangat penting. Bagaimana sih cara membuat latar? Ini banyak teman-teman yang tidak tahu. Latar itu buatlah latar yang jenengan kuasai. Misalnya, saya suka Korea, Kak. Saya kepingin membuat cerita tentang Korea dengan latar Korea. Ya enggak apa-apa kalau teman-teman mau belajar lebih berdarah-darah lagi soal itu. Di Korea itu tidak hanya tempatnya yang harus dipelajari kalau mau menulis tentang Korea, tapi budayanya.
cara orang berjalannya kayak apa, udaranya seperti apa. Jangan sampai jenengan misalnya membuat kisah settingnya misalnya di Surakarta, tapi di situ sudahlah ceritanya bagus, tiba-tiba jenengan di situ menulis di belakangku bunga-bunga tulip sedang bermekaran. Itu mungkin nggak? Nggak mungkin, karena tulip itu hanya ada di negara tertentu seperti Belanda. Maka kita kalau mempelajari soal setting tidak cukup nanti di situ ada bangunan apa, kemudian di situ ada bagaimana bentuknya, tapi kita sampai harus mempelajari bunga-bunga yang di situ apa. Kemudian di situ udaranya seperti apa, settingnya seperti apa, budayanya seperti apa, jalannya orang-orang seperti apa. Akhirnya karena membuat latar ini tidak mudah, saya selalu membuat latar yang sederhana, yang itu memang betul-betul saya tahu. Misalnya seperti di JPN itu latar yang saya pakai adalah Ponorogo, karena saya sering ke sana karena ada kerabat di sana. Di alun-alun Ponorogo itu saya ceritakan di situ ada macan berapa jumlahnya, kemudian ada putri-putri, kemudian bagaimana suasananya. Di Wigati latar yang saya pakai adalah Pondok Pesantren Mojokerto. Orang kalau sudah sukses nulis latar, teman-teman nulis setting, itu yang diceritani atau yang membaca kisah kita, itu merasa bahwa itu nyata. Saya ini ratusan kali ditelepon orang. Neng, saya kepingin mendaftarkan anak saya di pesantren Kembang Kuning. Seperti di novel Wigati, saya minta alamatnya, saya tertarik dengan pesantren tersebut, saya mau mondok di sana, mau mondokin anak di sana. Padahal itu tidak ada. Tapi kenapa kok orang-orang itu percaya bahwa itu ada? Karena saya belajar. Mojokerto itu suasananya begini. Kemudian di daerah Kembang Kuning itu begini. Namanya Pasar Kembang Sore itu begini. Kemudian suasana alun-alunnya itu begini. Sehingga kalau teman-teman itu menggambarkan atau teman-teman itu membaca, rasa-rasanya kayak memang dibawa keliling ke Mojokerto. Misalnya teman-teman pengen membuat cerita tentang sebuah pesantren di tengah pulau, tapi teman-teman pintar menggambarkan. Di Pulau Kangean digambarkan dengan sangat bagus misalnya. Di situ belok sedikit ke arah timur, misalnya ada satu pulau terpencil yang di tengah-tengah itu ada pesantrennya. Kangeannya fakta, jalan-jalannya fakta. Tapi kemudian pesantren yang sampean gambarkan ini hanya ada di pikiranmu sendiri. Itu berhasil sebab apa? Sebab itu adalah komponen dari penelitian jenengan. Maka membuat latar itu tidak perlu latar yang terlalu sulit, tapi yang penting jenengan kuasai. Misalnya rumahnya jenengan itu hanya sepetak, sederhana. Tapi jenengan bisa menggambarkan sebuah cerita, tokohnya itu anaknya sultan. Dengan lift di mana-mana, dengan serba robotik, atau di situ serba modern, jenengan bisa menggambarkan. Caranya gimana, Kak? Ya diteliti, survei. Lihat di YouTube itu rumahnya sultan-sultan itu kayak apa. Jenengan di situ bisa menggambarkan tokohnya itu punya lapangan golf, punya pacuan kuda. Di situ memiliki berapa koleksi mobil. Belajar. Jadi penulis itu tidak boleh enak-enakan hanya menulis berdasarkan imajinasi gitu, tapi harus belajar. Ini tahu caranya membuat latar. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah amanat dalam karya. Apa sih yang kepengen disampaikan? Kalau ini bergantung pada pribadi masing-masing. Saya tidak mengerti. Yang mau sampean sampaikan apa? Apakah harus selalu ajaran tentang agama, Kak? Tidak. Ajaran sosial juga bisa. Misalnya nilai itu kan banyak ya. Ada nilai penghormatan, ada nilai toleransi, ada nilai persahabatan, ada nilai perjuangan, ada nilai pengabdian. Ambil salah satu. Kak, saya nggak kasih, Kak. Saya bisa nulis yang percintaan. Ya nggak apa-apa. Saya bisa nulis tentang persahabatan itu bagus kalau jadi amanah dalam itu juga bagus. Kak, saya tidak punya jawaban. Saya menulis tentang proses saya belajar. Bagaimana ketika saya itu belajar, saya tinggal di asrama, bagaimana menaklukkan rasa tidak kerasan dan seterusnya. Ya, itu juga bisa.
yang penting ini disampaikan di awal, diambil di awal, meskipun disampaikan di akhir. Misalnya sebelum teman-teman sudah membuat gambaran, aku kepingin menyampaikan cerita yang amanatnya itu ini. Jadi nanti ceritanya jenengan itu jalan, tidak gambar, tidak kemana-mana, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sudah saya jelaskan dengan sangat detail. Iya, sebelumnya makasih Kak sudah dijelaskan. Hasna kemana ya? Halo, halo. Oke. Jadi sempat sinyalnya ngadet. Oke. Oke, Lanjut. aku baca kesimpulan dulu atau mau langsung Q&A ya, Ukti Hasna? Baca kesimpulan dulu nggak, Bu? Kesimpulan yang tentang boleh dibantu Tiasna tentang menulis buku itu harus menata niat terlebih dahulu, terus mencintai diri sendiri, dan banyak membaca juga. Terus kita harus banyak bergabung dengan komunitas yang positif. Terus temukan tokoh idola agar menjadi motivasi. Nah, terus paham bahwa tidak seorang penulis itu lahir dari tokoh kepenulisan. Betul begitu? Betul. Kemudian juga gunakan sosmed dengan baik. Baik. Nah, keluar dari zona nyaman. Dan kenangan itu lalu bukan luaskan koneksi, kutukan, tapi kekuatan. Nah, untuk yang menentukan bagaimana menentukan tokoh, tema, alur, amanat, itu yang pertama untuk menentukan tokoh, yang pertama yaitu kasih nama yang baik. Kemudian kuat intelektualnya, dilihat dari dialognya, dilihat dari apa yang dipikirkan oleh tokoh tersebut, kemudian lewat aktivisnya, dan untuk tema, petik tema yang paling dikuasai, kemudian untuk alur lebih membaca, untuk latar membaca karena rumit ya. Untuk latar, pilih yang paling dikuasai juga. Ya, benar, karena tidak perlu yang terlalu sulit, dan amanat tentunya bisa ditentukan di awal atau ketika kita menulis dan tergantung sembari menulis kembali gitu ya, Uti. Betul. Kemudian kita masuk ke Q&A. Adakah yang ingin bertanya? Ada dong. Di kolom komentar ya, Uti? Iya. Ayo silahkan. Atau kita bacain pertanyaan dari Instagram, Ti. Kemarin sempat buka kuesioner di Instagram dan ada beberapa yang mengisi. Kita pilih satu aja yuk. Karena sambil nunggu teman-teman nanya di kolom chat kan. Oke. Ada pertanyaan pertama. Ini, cara untuk istiqomah ngelanjutin suatu karya seperti draft, cerpen, dan lain-lain. Itu gimana Kak Hilma? Cara untuk istiqomah. Yang paling penting adalah kita memiliki kerangka karangan ya. Karena kerangka karangan ini ibaratnya adalah peta, atau kita ibaratkan kompas, atau kita ibaratkan GPS
Atau kita ibaratkan peta harta karun ini arahnya mau kemana gitu. Kalau sudah terlanjur berhenti tapi kemudian tidak dilanjutkan, itu biasanya bukan karena kita nggak ingin, tetapi karena memang kita itu bingung gimana caranya melanjutkan. Tetapi kalau ada kerangka karangan itu menjadi tidak sulit. Misalnya gini, kita memiliki sebuah rencana novel itu 10 bab. Baru di bab 3 itu sudah berhenti. Mau melanjutkan di bab 4 itu nggak bisa. Pikirannya itu mati gitu ya, berhenti betul-betul berhenti total gitu. Kenapa kok nggak bisa melanjutkan? Karena nggak mood. Kenapa nggak mood? Karena hatinya sedih. Sementara yang ditulis adalah sesuatu yang ceria, sesuatu yang bahagia gitu. Kenapa kok kemudian itu harus dilanjutkan? Ya harus, namanya novel kan satu kesatuan. Maka kita kembali lagi ke kerangka karangan. Oke. Berarti bab keempat ini dilangkahi dulu, kita selesaikan dulu bab 7-nya. Kita selesaikan dulu endingnya. Atau kita selesaikan dulu kalau dalam sebuah alur itu kan ada seperti piramid itu ya, dari bawah kemudian ke atas sudah sampai puncak, kemudian sampai klimaks, anti klimaks. Kita bikin dulu anti klimaksnya misalnya. Kita bikin dulu endingnya kayak apa biar lebih mudah kayak gitu. Jadi untuk biar bisa istiqomah memang harus ada kerangka karangan, karena yang akan membimbing kita sampai kepada karya itu bisa selesai memang kerangka karangan kayak gitu. Kalau nulis tanpa kerangka karangan, ketika kita hilang arah, ya bingung. Kayak kita nggak punya peta, kita mau ke rumahnya orang, tapi tiba-tiba nggak ada sinyal, GPS-nya kan nggak tahu mau kemana ya kan. Ya kayak gitu. Wah, berarti kita harus tetap ada kerangka karangan dan berpegang sama kerangka karangan kita itu. Kemudian, wah udah banyak ada yang tanya nih di kolom komentar. Banyak nih yang tanya. Tapi kita pilih tertarik nih sama pertanyaannya Ikma. Kak Hilma mau tanya dong, faktor apakah yang buat jenengan suka sama wayang? Boleh diceritain sejarah singkatnya? Oke, kalau saya suka sama wayang karena memang wayang ini kan yang menciptakan kan Mbah Sunan ya, karena saya dari tradisi Nahdlatul Ulama, kebetulan saya dibesarkan juga dengan pendidikan bahwa yang membawa Islam ke sini dulu itu yang mengembangkan Islam di sini adalah para wali, dan alat atau media yang digunakan memang wayang. Wayang itu tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan. Di dalam wayang itu kita bisa belajar banyak hal yang itu sangat berguna di dalam hidup, dan kemudian di wayang itu masing-masing tokohnya itu di dunia ini itu ada gambarannya. Jadi orang yang jahat itu seperti Sengkuni misalnya, itu di wayang ada. Kemudian orang yang kesatria gitu ya seperti Pandawa itu di wayang ada. Orang yang tugasnya pamomong seperti Pandawa itu ada. Kemudian orang yang bagaimanapun bentuknya di wayang itu ada, dan di situ dijelaskan dengan detail bagaimana nanti nasibnya. Jadi kalau kita berpegang pada wayang, kita itu menghadapi hidup itu jadi santai. Kita melihat orang yang arogan itu ada di wayang. Nanti paling-paling dia nasibnya seperti yang digambarkan di wayang misalnya. Kita melihat orang yang rekoso, yang harus prihatin, yang harus topo broto gitu misalnya, yang harus susah payah, dia mencapai kejayaannya, mencapai kamuktennya. Nanti gitu akhirnya kita berpikir itu di wayang ada loh orang yang rekoso kayak gitu, tapi endingnya bagus sekali gitu. Jadi wayang itu di dalam pikiran saya adalah sesuatu yang itu berisi tuntunan hidup, berisi petuah, berisi nasihat. Saya banyak sekali mendapatkan nasihat dari wayang. Yang tidak pernah saya lupa misalnya soal teken, tekun, kemudian tekan. Sing sapa wonge kuwi mau duwe teken, terus wonge gelem tekun, mesti tekan. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti siapapun yang punya himmah atau siapapun yang punya cita-cita, kemudian dia mau tekun atau mau sungguh-sungguh atau mau istiqomah, pasti tekan, pasti sampai, pasti hasil maksud. Gitu. Maka sampean jangan mau menjalani hidup tanpa teken, jangan mau menjalani hidup tanpa cita-cita, jangan mau menjalani hidup biasa-biasa saja. Mulai dari sekarang tentukan cita-cita sampean apa, kemudian tekuni.
Kemudian jenengan harus mati-matian mengejar itu sampai pada tekan atau sampai atau hasil maksud. Itu nasihat bukan dari kitab suci, tapi dari wayang. Itu. Nasihat lain misalnya mikul dhuwur mendem jero. Saya mondok 13 tahun, teman-teman. Coba bayangin, mondok itu 3 tahun aja sudah nggak karu-karuan kan capeknya. Saya 13 tahun tinggal di pesantren. Banyak sekali yang saya dapat dari situ. Tetapi ajaran tentang mikul dhuwur mendem jero yang sampai sekarang jadi grand tema di dalam novel Hati Suwita itu justru saya dapat dari wayang. Mikul dhuwur mendem jero. Bagaimana kita itu selalu menunjukkan yang baik-baik dan memendam yang buruk-buruk. Mikul dhuwur mendem jero ini harus bisa diamalkan bukan hanya oleh perempuan, tapi juga laki-laki. Bukan hanya ketika kita berumah tangga, tapi dalam segala lini hidup itu harus bisa dipraktekkan. Biar apa? Biar tentrem. Orang kalau sudah yang namanya mikul dhuwur mendem jero itu, nggak ada orang itu menghina orang lain, nggak ada orang itu mencibir orang lain, bully orang lain, kemudian body shaming ke orang lain, nggak ada. Yang nggak enak mesti dipikul, dipendem, yang dikeluarkan adalah yang baik-baik. Kalau semua orang di Indonesia mau mikul dhuwur mendem jero, prakteknya media sosial itu nggak ada pertengkaran seperti sekarang, kayak gitu misalnya. Jadi wayang itu memang bagi saya adalah, dia adalah tuntunan, bukan sekedar tontonan. Dia memang adalah tuntunan, dia menuntun kita dalam menjalani hidup yang lebih tentram, kayak gitu. Oke. Nah, ada lagi nih Kak yang nanya, kebanyakan mayoritas yang nanya itu, gimana sih Kak nulis kalau kita itu ragu, minder, kurang pede. Padahal udah nulis segini banyaknya, udah nulis dari awal sampai akhir. Tapi ragu ataupun minder buat publish. Nah, gimana tuh Kak? Yang pertama, sampean sudah saya kasih tahu tadi ya, untuk memiliki tokoh idola. Tokoh idola itu tidak harus jenengan temui, tidak harus. Tidak harus jenengan itu bisa berteman dengan dia di media sosial, terus saling bertegur sapa, itu tidak harus. Bahkan misalnya tokoh idola jenengan itu sudah meninggal, jenengan tetap masih bisa mencintainya, masih bisa tetap terhubung. Saya misalnya, saya kan mengidolakan Dalang Kiseno itu ya, yang dari Jogja itu. Walaupun beliau sudah meninggal, saya tetap mencintai beliau dan seluruh karya-karya wayangnya. Kalau dalam dunia penulisan, saya mencintai Kiai Haji Mustafa Bisri. Saya menyukai semua karya beliau. Dari seluruh tulisan orang di dunia ini, yang paling saya kagumi, yang paling saya cintai adalah tulisan beliau. Dan saya belajar dari situ. Bagaimana cara beliau membuat setting, bagaimana cara beliau membuat alur, bagaimana cara beliau membuat tokoh, dan seterusnya. Kalau nanti teman-teman ada waktu luang, silahkan dicari itu cerita atau cerpen judulnya Gus Ja'far, cerita atau cerpen judulnya Kiai Tawakal, cerpen atau cerita judulnya Amplop Putih Abu-Abu, lukisan kaligrafi, dan seterusnya. Silahkan dicari, itu bagus sekali. Nah, soal pede nggak pede ini dialami oleh semua penulis. Bahkan yang sudah melahirkan ratusan buku pun, tidak selalu dia sudah melampaui batas kepedean, tidak selalu. Pasti ada fase-fase di mana orang itu tidak pede, itu pasti. Tetapi kalau tidak pede itu digunakan dengan baik, dia justru akan semakin belajar. Karena kesombongan dalam menulis itu adalah racun. Saya sudah pede, tulisan saya pasti bagus. Akhirnya dia tidak mau belajar. Nah, rasa tidak percaya diri dalam menulis itu kalau diolah malah justru bagus. Aku nggak pede, karena aku nggak pede, aku harus belajar dari tokoh idolaku. Karena aku nggak pede dalam menulis, aku harus belajar kepada orang yang lebih tahu. Karena aku nggak pede dalam menulis, aku harus menunjukkan tulisanku kepada bu guru yang memang dia support aku misalnya. Jadi nggak pede itu nggak apa-apa. Daripada jenengan pede tapi nggak nulis, ya kan? Mendingan jenengan itu nggak pede tapi tetap nulis, tetap mau belajar. Dan satu lagi, jangan pernah menggantungkan motivasi kepada orang lain. Jangan pernah motivasi dari orang lain. Misalnya dari saya hari ini, bertahan di hatinya jenengan itu paling hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, paling banter 1 tahun. Tapi motivasi dari dirimu sendiri, motivasi dari hatimu sendiri, dari dadamu sendiri, dari keberanianmu sendiri, itu selama-lamanya akan ada di sini. Saya pasti bisa. Ayo kamu nulis, ayo kamu nulis.
seperti apapun keadaannya, dimanapun sekolahmu, dimanapun kuliahmu, bahkan misalnya setelah ini ditakdirkan kuliah di Mesir misalnya, di Paris misalnya, ditakdirkan kuliah di Belanda misalnya, di Amerika misalnya, pokoknya saya harus menulis. Ini motivasinya tertanam. Apa yang saya alami di situ, bagaimana awal saya kuliah, walaupun ternyata kuliahnya ya tetap di Surakarta misalnya, saya pokoknya tetap menulis. Nah, semangat ini ada di dalam dadamu dan itu tidak satu orang pun bisa menghilangkan itu. Kalau sudah ada motivasi, jenengan itu jarang menjadi orang yang down, turun kepercayaan dirinya. Karena apa? Obatnya orang tidak percaya diri itu adalah motivasi. Tapi jangan mengandalkan motivasi orang, harus mengandalkan motivasi dari diri sendiri kayak gitu. Gitu Mbak ya. Nah, karena waktunya udah mepet nih Tia Halwa, ada satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, dari siapa ya? Oke, Asta. Mungkin ini Tia Halwa dari Nada angkatan ke-32. Kak, izin bertanya, bagaimana cara membuat tiap paragraf bisa runtut, beraturan, dan saling berkesinambungan? Gimana Mbak? Bagaimana cara membuat tiap paragraf bisa runtut, beraturan, dan saling berkesinambungan? Tentang gimana sih bikin paragraf yang runtut? Karena bikin paragraf yang runtut berkesinambungan. Kalau itu kembali lagi ke banyak membaca. Kalau kita tidak banyak membaca, kita nggak akan tahu bagaimana sih rasanya kalau paragraf itu nggak runtut. Gitu. Maka saya kembalikan lagi, jenengan harus banyak membaca. Cara lain adalah dengan membaca apa yang jenengan tulis itu berulang-ulang. Kalau kita itu merasa tulisan kita itu nggak enak, orang lain juga pasti akan merasakan. Kalau kita merasa yang kita tulis itu bulet, orang lain juga pasti merasakan, gitu. Maka memiliki teman diskusi itu sangat penting. Apalagi sekarang eranya kan sudah era media sosial ya teman-teman. Kita tidak boleh lupa sejarah Wigati itu lahirnya di media sosial. Dia dulu adalah cerpen yang saya tulis secara bersambung di media sosial. Saya bisa membaca kritik detik itu juga. Saya bisa membaca masukan detik itu juga, teman-teman. Jadi, ini alurnya kok begini, oh dikritik ini. Ini kok settingnya begini, oh dikritik ini. Oke, saya perbaiki. Dan menjadi penulis memang tidak boleh baper. Kalau ada masukan, kata Agnes Monica itu gimana? Kalau kamu menerima kritik, anggaplah itu sebuah batu bata yang harus kamu kumpulkan untuk membuat bangunanmu semakin tinggi, katanya begitu. Saya juga begitu, kalau dikritik orang semakin senang. Makanya menulis itu membutuhkan interaksi. Tidak boleh kita menulis itu hanya berdiam diri, ditulis diam-diam di notes HP atau di buku harian. Tapi harus dimunculkan biar kita tahu salahnya di mana. Atau kalau perlu kita posting, jadi kita nanti dapat masukan. Tapi tidak boleh baper. Atau kalau kita malu memposting, kita tunjukkan dulu ke guru kita, guru bahasa Indonesia yang support, bukan orang yang gampang menjatuhkan karakter, tapi orang yang support. Nah ini bagus, kamu poles ininya biar lebih bagus. Nah ini bagus, baca buku ini ya nak, biar lebih bagus. Iya Bu, iya Pak, dan seterusnya. Gitu. Kalau hanya menulis kemudian tidak mau interaksi, tidak mau diskusi, tidak mau baca buku, akhirnya jadinya tulisannya ya membeku. Kita tidak boleh lupa bahwa tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Ya. Tulisan yang bagus itu bukan tulisan yang panjang. Tulisan yang bagus itu bukan tulisan yang tebal, bukan tulisan yang tokohnya banyak atau latarnya di luar negeri, bukan. Tapi tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Sesederhana apapun cerpennya sampean, kalau itu bagus, kalau itu selesai, meskipun sederhana, itu baru bagus. Tapi sepanjang apapun novelnya sampean, tapi kalau ternyata dia nggak selesai, ya nggak bisa dibilang bagus gitu. Maka kita ingat nasihatnya para sepuh itu,
Kulungsu waton udu. Kulungsu itu isinya buah asam, waton itu adalah asal, udu itu adalah nyumbang. Gak usah nyumbang emas wis. Neng donya ki sampean gak usah nyumbang emas. Sampean nyumbang kulungsu, nyumbang isinya asam, itu ndak apa-apa. Asalkan apa? Asalkan nyumbang. Berarti apa? Walaupun kita itu menulis, dan itu sederhana, ndak apa-apa. Yang penting sampean menyumbang satu tulisan, satu buku di jagat literasi. Lebih baik berbuat sedikit daripada tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Kayak gitu. Itu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Kak Hilma untuk penjelasannya, dan maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya keren-keren tapi belum bisa dijawab. Gimana? Terus mau ngingetin aja buat teman-teman semua, jangan left dulu karena nanti link sertifikat akan dibagikan di akhir sesi, oke? Oke, jadi demikian dari kami moderator, segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang segala kekurangan murni dari diri kami sendiri. Jadi maaf atas kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu kami minta maaf besar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.